Kemacetan di Jakarta bukan cerita lama. Di kawasan Jalan Latu Menten, Grogol, Jakarta Barat, antrian kendaraan jadi rutinitas yang menyita waktu, tenaga, dan kesabaran warga. Pemerintah Provinsi Jakarta bersiap membangun jalan layang baru tepat di atas simpul kemacetan tersebut. Lalu benarkah jalan layang bisa menjawab masalah menahun ini? Garis Batas membahasnya dalam tajuk Flyover Latu Menten, solusi atasi macet kawasan Grogol. Bicara kemacetan di kawasan Grogol, Jakarta Barat, bak ritual harian bagi setiap pengendara yang melintas. Setiap pagi dan sore, Jalan Latu Menten berubah menjadi lautan kendaraan. Truk, bus besar, dan kendaraan warga mengular di jalan sempit, berhenti berulang kali akibat perlintasan kereta api sebidang. Ini kemacetan kronis menahun yang menggerus energi dan juga waktu pengendara. Angin segar pun hadir. Pemerintah Provinsi Jakarta berencana membangun jalan layang sebagai solusi mengurai kemacetan di kawasan Grogol. Seperti inilah situasi kepadatan di Jalan Profesor Dr. Latu Menten, Jakarta Barat, yang mana dengan adanya pintu rel kereta api yang berada di depan ini mengarah ke stasiun Grogol, dan ini mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang, terutama di beberapa jam-jam padat seperti pagi hari di saat orang-orang berangkat kerja, lalu juga di sore hari, bahkan di jam 4 hingga pukul 8 malam. Nah, pintu rel kereta ini sendiri sebetulnya ditutup setiap beberapa menit sekali dan langsung mengakibatkan jalan ke belakang ini mengalami kemacetan kurang lebih hingga 50 meter. Seperti itu. Nah, dengan adanya pintu rel ini yang menyebabkan kemacetan ini, baik dari Pemprov DKI Jakarta dan juga Pemkot Jakarta Barat merencanakan untuk membuat flyover yang mana nantinya dari arah exit tol dalam kota maupun dari arah Selipi ini nantinya akan menuju ke Grogol tidak perlu lagi terhalang dengan adanya pintu rel kereta api dan langsung melalui flyover, sehingga dapat menghemat waktu perjalanan dan juga mengurai kemacetan. Nah, untuk itu saya akan mengajak Anda untuk juga berbincang bersama beberapa warga di sini untuk menanyakan sebetulnya seberapa macet di Jalan Latu Menten ini dikarenakan adanya pintu rel kereta api. Macet, kalau hari-hari biasa macet. Jam berapa, Pak? Dari jam 7 sampai jam 10-an. Pagi, kalau sore jam 3 sampai malam jam 7. Iya. Jauh, Pak? Jauh sampai Jembatan Layang. Sampai Jembatan Layang. Mau dibikin flyover nih, Pak? Iya. Jadi Bapak kan suka ada di sini. Iya. Iya. Setuju. Kenapa nih, Pak? Iya, setuju aja saya emang gitu, bebas kalau jualan mah. Setuju, Pak, soalnya kalau macet pada naik trotoar. Pada naik trotoar. Ya, motor-motor naik ke trotoar. Jalan layang ini akan dibangun sepanjang 380 meter dari sisi selatan ke stasiun Grogol. Kendaraan pribadi seperti motor dan mobil akan melintas di sisi atas jalan layang. Sementara akses pejalan kaki dari selatan ke utara bisa melalui jembatan penyeberangan orang. Penggunaan transportasi publik memang bisa jadi salah satu solusi kemacetan, namun tak sedikit titik-titik kemacetan di Jakarta akibat adanya perlintasan kereta sebidang. Nah, selain transportasi umum, saya juga minta kalau tiap pintu-pintu kereta yang di Jakarta ini, ya kalau bisa dibangun layang semua. Itu bisa menolong. Jadi infrastruktur, teknologi, dan lain-lain juga harus saling berkesinambungan gitu. Jadi nggak hanya bicara orang semua naik bus, naik transportasi umum, naik Transjakarta, itu bagus. Memang bisa menurunkan angka polusi, ya angka kemacetan. Tapi kan nggak hanya itu solusinya.
Bisa nggak kira-kira? Tinggal di mapping aja, kita cek di tiap pintu-pintu kereta atau stasiun kereta yang terdapat di Jakarta, terutama di dalam kota Jakarta ini, dibangunkan aja jalan layang. Ya contoh, mungkin pecontohan awal-awal mungkin Latu Menten ya, Jakarta Barat dulu lah. Ini mudah-mudahan bisa menjadi contoh. Karena memang ini udah lama sekali nih. 2023 itu saya minta dibangun. Nah, tahun depan bisa dilaksanakan. Namun, pembangunan jalan layang bukan sekedar proyek beton. Tanpa perencanaan transportasi terpadu, pembangunan jalan layang bisa berakhir sebagai perluasan kemacetan. Sebenarnya kalau misalnya pembangunan flyover dan jalan tol, semestinya misalnya itu tidak menjadi solusi utama ya untuk mengatasi kemacetan, tapi seperti yang saya tekankan, bagaimana misalnya pemerintah mengoptimalisasi angkutan umumnya dan masyarakatnya mau bertindak seperti itu. Pembangunan memang harus dilakukan, misalnya pembangunan multisektor gitu ya, maksudnya itu dilakukan bersamaan, misalnya pada saat waktu yang bersamaan di satu area, sehingga pengalihan arus lalu lintasnya bisa direkayasa pada waktu tertentu. Jalan layang Latu Menten harus menjadi simbol perubahan cara pandang terhadap mobilitas warga kota, sekaligus menjawab kebutuhan hari ini dan kenyamanan generasi esok. Oke aja Pemda Jakarta itu ingin membangun misalkan flyover itu di Latu Menten. Memang udah sangat crowded di daerah Grogol itu. Tapi tolong jangan lupakan unsur kemanusiaan, unsur kebutuhan manusia di situ. Sebab jangan lupa di situ ada sekitar situ kan ada kampus segala macam, ada pusat perbelanjaan, ada pasar gitu ya di situ. Itu di sekitar situ tuh radius 1 kilometer aja sudah begitu banyak tuh kehidupan. Nah, jangan sampai gara-gara dibangun itu kemudian masyarakat tidak lagi susah dengan jalan kaki mengakses kampus, mengakses rumah sakit, kemudian mengakses pasar. Nah, kalau ini tidak diperhatikan, menurut saya itu menjadi tidak bermanfaat. Jadi jangan hanya Pemda itu memikirkan bagaimana mengurai kemacetan. Itu penting, kemacetan itu diurai. Tapi fasilitas untuk manusia beraktivitas, bersosial itu juga harus diperhatikan. Yang dibutuhkan Jakarta bukan sekedar jalan bertingkat, tapi kebijakan yang berpihak dan berpijak pada kebutuhan warganya. Pembangunan jalan layang mungkin mampu mengurai kemacetan, namun yang lebih penting adalah mengurai benang kusut kebijakan transportasi Kota Metropolitan Jakarta.